Tanaman Angiospermae adalah tanaman berbiji tertutup. Ciri khasnya adalah bakal biji berada di dalam bakal buah. Bakal buah itu apa? Bakal buah adalah bagian putik yang membesar yang diikuti oleh daun buah. Nah, bakal biji ini suatu hari nanti akan berkembang menjadi biji, sedangkan bakal buah akan berkembang menjadi buah. Nah, kita akan membahas perkembangbiakan generatif pada tanaman Angiospermae. Nah, perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan secara seksual di mana akan melibatkan sel gamet jantan dan sel gamet betina. Namun sebelum dilanjutkan, kita pelajari dulu struktur pada bunga. Seperti di sebelah ini. Nah, struktur pada bunga kita lihat ada beberapa bagian. Yang pertama adalah tangkai bunga yang berfungsi tempat melekatnya bunga dan menghubungkan bunga dengan bagian tanaman yang lainnya. Yang kedua adalah dasar bunga. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya mahkota. Kemudian kelopak bunga yang berfungsi sebagai pelindung mahkota ketika masih kuncup. Nah, kemudian ada bakal biji yang suatu hari nanti akan berkembang menjadi biji jika terjadi fertilisasi. Nah, sebagai alat kelamin jantan yaitu serbuk sari yang di dalamnya ditemukan kotak sari, tangkai sari. Nah, kemudian sebagai alat kelamin betina adalah putik yang terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan ovarium. Nah, sebelum terjadi proses fertilisasi antara sel gamet jantan dan sel gamet betina pada suatu tanaman, tentunya yang pertama kali terjadi adalah proses penyerbukan atau sering disebut dengan polinasi. Setiap tanaman memiliki cara yang berbeda-beda dalam melakukan penyerbukan. Nah, berdasarkan alat bantunya, polinasi ini dapat dibedakan menjadi 6. Yang pertama adalah dibantu oleh angin atau biasa disebut dengan anemogami. Ciri-ciri tanaman ini adalah memiliki tangkai yang panjang, serbuk sari yang ringan, tidak memiliki bau dan tidak menghasilkan nektar. Contohnya pada jagung. Yang kedua adalah penyerbukan yang dibantu oleh hewan atau biasa disebut dengan entomogami. Ciri-cirinya bunga pada tanaman ini warnanya sangat menarik, memiliki aroma yang khas dan menghasilkan nektar. Tangkainya pendek sehingga mengundang serangga seperti lebah untuk datang menghisap madunya. Contoh tanamannya misalnya bunga matahari. Dan yang ketiga adalah penyerbukan yang dibantu oleh hewan malam atau biasa disebut dengan chiropterogami. Ciri-cirinya adalah memiliki warna yang menarik, kemudian memiliki nektar, namun ciri yang paling utama adalah mekar pada malam hari. Contohnya adalah pada tanaman kaktus. Nah, selanjutnya adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Nah, tanaman ini adalah tanaman yang berumah dua, yang mungkin hanya memiliki puting saja atau sari saja, sehingga butuh manusia untuk melakukan penyerbukan. Contohnya ada vanili pada salak. Yang selanjutnya adalah penyerbukan yang dibantu oleh burung yang disebut dengan ornitogami. Ciri-ciri tanamannya adalah memiliki bunga yang menarik, memiliki nektar yang banyak, aromanya juga khas, dan bunganya umumnya berbentuk seperti trompet. Jenis hewan yang biasa melakukan penyerbukan ini seperti burung kolibri. Selanjutnya adalah penyerbukan atau polinasi berdasarkan asal serbuk sarinya. Dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah autogami atau penyerbukan sendiri, di mana serbuk sari berasal dari bunga yang sama dengan putik itu sendiri. Yang kedua adalah geitonogami atau penyerbukan tetangga, di mana serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda dengan putik namun masih pada tanaman itu sendiri. Yang ketiga adalah alogami, penyerbukan silang, yaitu serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda dengan putik, tanaman yang berbeda namun masih dalam satu spesies atau satu jenis. Yang keempat adalah hibridogami atau penyerbukan bastar, di mana serbuk sari berasal dari bunga yang berbeda dengan putik,
tanaman yang berbeda, dan dalam spesies yang berbeda juga. Setelah terjadi proses penyerbukan, akan terjadi proses fertilisasi, yaitu peleburan antara sel gamet jantan yang berasal dari serbuk sari dengan sel gamet betina yang berasal dari putik. Nah, perhatikan proses berikut ini tentang terjadinya fertilisasi pada serbuk sari dan putik. Nah, setelah terbentuknya biji tersebut dari peleburan sel gamet jantan dengan sel gamet betina tidak serta-merta akan tumbuh menjadi individu baru. Namun, biji tersebut harus memiliki waktu dan tempat yang sesuai agar bisa tumbuh dan berkembang. Nah, penyebaran biji dapat terjadi secara alami maupun dengan bantuan manusia. Berdasarkan perantaranya, penyebaran biji dapat kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah penyebaran biji yang dibantu oleh angin atau disebut dengan anemokori. Ciri-cirinya adalah biji tersebut kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya pada taman dandelion. Yang kedua adalah penyebaran biji yang dibantu oleh air atau hidrokori. Biasanya terjadi pada tanaman yang berada dekat perairan, misalnya pohon bakau dan pohon kelapa. Yang ketiga adalah penyebaran biji yang dibantu oleh hewan disebut dengan zookori. Dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama entomokori, yaitu penyebaran biji yang dibantu oleh serangga, misalnya pada tanaman tembakau dan wijen. Yang kedua adalah penyebaran biji yang dibantu oleh burung atau ornitokori. Nah, ini biasanya adalah ketika burung tersebut memakan buah, biji akan tertelan namun tidak bisa dicerna. Nah, ketika burung tersebut hinggap di suatu tempat, biji tersebut akan menyebar di situ. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kripterokori, yaitu penyebaran biji yang dibantu oleh kelelawar. Nah, misalnya pada pepaya ataupun jambu biji. Yang keempat adalah mamokori, yaitu penyebaran biji yang dibantu oleh mamalia, misalnya pada tanaman kopi yang dibantu oleh luwak dalam penyebarannya. Nah, jenis yang keempat antropokori, yaitu misalnya pada tanaman rumput. Nah, di mana ketika manusia berjalan, rumput tersebut melekat di kaki dan akan jatuh di tempat yang lainnya.